Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya. Sekali lagi ada haleluya. Berapa banyak yang bersuka cita dan bersyukur pada Tuhan sore hari ini, amin. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Tentunya kita bersyukur saudara, sore hari ini kita kembali dipertemukan bersama-sama di rumah Tuhan. Memuji memuliakan Tuhan itu benar-benar anugerah yang sangat luar biasa. Apalagi kita melakukannya bersama-sama dengan keluarga kita di tempat ini saudara ya. Nah, kita sudah menikmati Tuhan lewat pujian penyembahan, tiba waktunya saya mau mengajak kita semua, mari kita mau siapkan hati kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan masih tentang di dalam Kristus saudara, judul sore hari ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Boleh katakan sama-sama, 1, 2, 3, ciptaan baru di dalam Kristus. Istilah ciptaan baru ini adalah istilah yang cukup sering kita temui khususnya di perjanjian baru saudara. Ya, dan seperti yang sudah kita pernah belajar minggu lalu bahwa frasa di dalam Kristus adalah frasa yang sangat penting dalam iman Kristen. Bahkan kalau saudara pelajari, Paulus itu sampai mengulangnya 216 kali saudara. Di dalam Tuhan, di dalam Dia ada apa? Ada penebusan, di dalam Dia kita beroleh semua berkat rohani dan lain sebagainya. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar ciptaan baru di dalam Kristus. Teks kita sore hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Kembali saya mau mengajak kita semua berdiri. Kita mau baca firman Tuhan ini sama-sama karena kita mau menghormati kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhan ini penuh otoritas dalam kehidupan kita. Kita akan bacanya bersama-sama saudara. Satu suara full ayat 17 sampai ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Berkatilah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hari saya pernah waktu itu beres-beres pakaian saya saudara ya. Karena waktu itu mau dipindahin ke tempat yang baru. Nah pada waktu itu saya berpikir begini, karena mau pindah ke tempat baru sekalian deh mau sortir baju-bajunya. Siapa tahu ada yang udah gak kepake, ya udah gak usah dibawa ke tempat yang baru saudara ya. Nah tapi apa yang terjadi saudara? Ketika saya beres-beres bajunya saya lihat begini, saya lihat satu-satu ini kayaknya masih bisa dipakai. Padahal udah ada bolong-bolongnya dikit saudara ya. Saya lihat lagi satu, ini kayaknya masih bagus, padahal udah gak cukup saudara. Ya, ini kayaknya masih bisa dipakai, ini sayang kalau ujung-ujungnya apa? Baju-bajunya tetap saya balikin lagi saudara ya. Nah, pernahkah saudara mengalami hal itu saudara? Gak cuma baju, barang-barang ya. Waktu kita mau beres-beres barang-barang, gimana ya supaya lebih rapi deh saya sortir. Tapi ujung-ujungnya apa? Ini masih kepake, ini sayang kalau dibuang. Betul, sering kali kita begitu saudara ya. Nah sadarkah kita seringkali kekristenan pun, kehidupan kekristenan kita pun seringkali seperti itu saudara. Alkitab katakan di dalam Kristus kita itu ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alkitab berkali-kali mengajarkan kenakanlah manusia baru. Kenakanlah manusia rohani, kenakanlah Kristus, tanggalkan manusia lamamu berkali-kali. Tapi berapa banyak dari antara orang Kristen yang masih hidup dengan pakaian lamanya saudara. Karena apa? Karena saya masih sayang dengan pakaian lama saya. Tabiat buruk yang tidak mau kita ubah. Dosa-dosa favorit yang masih kita bawa sekalipun kita sudah Kristen saudara. Ya, itu masih kita bawa.
Kita masih senang mengenakan pakaian kita yang lama. Padahal kita sudah baca dengan jelas tadi, kita ini adalah ciptaan yang baru. Tapi kita masih suka sekali membawa kemanusiaan lama kita, saudara. Ya. Nah, hari ini saudara kita akan sama-sama belajar tentang apa artinya menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, saudara. Ada 3 poin, saudara. Yang pertama, apa arti ciptaan baru di dalam Kristus? Yang kedua, bagaimana kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang ketiga, kita akan melihat tugas kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Karena panggilannya orang Kristen itu bukan hanya yuk diselamatkan, yaudah yang penting saya nggak masuk neraka, udah selesai. Enggak, saudara. Ya, tapi kita punya tugas sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita akan melihat ke poin yang pertama, yang siap belajar katakan haleluya. Haleluya. Poin yang pertama, apa arti ciptaan baru di dalam Kristus? 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17, di situ katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, saya dan saudara, semua orang, saudara. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dalam bahasa Inggris terjemahannya dikatakan dengan sudut pandang kedagingan, saudara. Ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sudut pandang kedagingan, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah pelajari ya tulisan-tulisannya Paulus, baca perjanjian baru begitu saudara ya. Paulus itu cukup sering menggunakan istilah ini di dalam surat-surat yang dia tulis, saudara. Ya, istilah lainnya adalah manusia baru, manusia rohani. Paulus juga menjelaskan tentang konsep persatuan kita dengan Kristus. Kita mati, kita dibangkitkan di dalam Kristus. Kita mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Ya, sering sekali, saudara. Nah, artinya adalah setiap orang yang ada di dalam Kristus, maka seluruh kehidupannya adalah kehidupan yang benar-benar baru seutuhnya. Jadi konsep ciptaan baru di sini bukan modifikasi dari yang lama, saudara. Kalau modifikasi berarti ada sesuatu yang lama itu dibawa juga ke yang baru, tapi dimodifikasi. Itu modifikasi, saudara. Tapi kalau namanya baru, itu benar-benar baru. Tidak ada tersisa. Yang lama itu enggak ada sisanya, saudara. Kita benar-benar baru. Ya. Jadi setiap orang yang lahir baru di dalam Kristus, ciptaan baru di dalam Kristus, seluruh kehidupannya, seluruh aspek hidupnya itu benar-benar baru, saudara. Pikiran, perbuatan, kehendak, karakternya, motivasi hatinya, semuanya baru, saudara. Nah, kita akan melihat bersama-sama apa artinya menjadi ciptaan yang baru. Tapi sebelum itu saudara, saya mau ajak kita semua, kita mau fokus dulu kepada kata di dalam Kristus. Karena ini penting, saudara. Ya, ini tema besarnya, di dalam Kristus, saudara. Nah, kemarin kita sudah sama-sama belajar bahwa frasa di dalam Kristus adalah frasa yang sangat penting dalam iman Kristen, saudara. Jadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Ya. Kenapa frasa ini adalah frasa yang sangat penting, saudara, frasa di dalam Kristus? Karena di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus, kita itu semuanya mendapatkan berkat rohani. Ada amin, saudara? Hanya di dalam Kristus, saudara. Di luar Kristus kita enggak dapat berkat itu, saudara. Hanya ketika kita tinggal di dalam Kristus, apa berkat rohani itu? Kemarin kita sudah belajar, pemilihan Allah untuk kita dikuduskan, kita diangkat dan diadopsi menjadi anak, kita menerima penebusan, kita menerima pembenaran, kita nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Itu semua kita dapatkan hanya jika kita tinggal di dalam Kristus. Ya. Artinya apa, saudara? Ketika kita percaya Kristus, saya mengakui Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Melalui iman, kita disatukan, kita ditempatkan dengan Kristus dan di dalam Kristus. Sehingga segala sesuatu yang Dia miliki itu menjadi miliknya kita, saudara. Itu artinya tinggal di dalam Kristus. Makanya frasa ini frasa yang sangat penting.
Rasul Petrus pernah menyatakan bahwa tidak ada satupun nama di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita selain nama Yesus. Artinya di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada berkat-berkat rohani ini, nggak ada, saudara. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Nah, di dalam teologi, saudara, doktrin ini namanya kesatuan dengan Kristus atau union in Christ. Ya, ini ajarannya Paulus, saudara. Paulus sering sekali membahas tentang persatuan orang percaya dengan Kristus ketika kita beriman, bertobat, percaya. Di momen yang sama itu kita dicangkokkan ke dalam Kristus, saudara. Itu maksudnya. Dan ini sangat penting sekali. Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus disatukan dengan Dia dalam segala hal. Dalam hidup, kematian, dan kebangkitannya. Dan hubungan ini begitu dekat seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Saudara ingat Yohanes 15, Tuhan Yesus pernah berkata apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Kristuslah kita bisa berbuah, ya, kita bisa mendapatkan pembenaran, pengudusan, saudara. Itu hanya di dalam Kristus. Jadi kita ini seperti ranting yang dicangkokkan kepada pokok anggur, saudara. Itu maksudnya tinggal di dalam Kristus. Ya. Nah, karena kita dipersatukan dengan Kristus, maka apa yang terjadi dengan Kristus itu juga kita alami. Apa yang Kristus raih, hal itu pun menjadi milik kita. Luar biasa, saudara. Ya. Apa yang Kristus raih, sekarang itu juga menjadi milik kita. Kenapa bisa? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus melalui iman, saudara. Contoh yang paling jelas supaya kita paham dengan frasa di dalam Kristus ini adalah pernikahan, saudara. Ketika ada seseorang yang begitu, contoh saudara ya, menikah dengan orang yang sangat kaya, maka secara hukum kekayaan si pria ini menjadi milik bersama. Apa yang saya miliki kamu juga miliki. Itulah pernikahan, saudara. Ya. Nah, demikian juga di dalam Kristus, kita yang miskin dikatakan kaya. Makanya 2 Korintus mengatakan apa? Kita ini miskin, tapi kita dikatakan kaya karena Kristus sudah melakukannya bagi kita dan menyelesaikannya bagi kita, saudara. Kita yang miskin karena dosa dikatakan kaya karena Kristus sudah menaklukkan dosa. Dia menang atas kuasa dosa. Dan kemenangan itu menjadi milik kita ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, saudara. Makanya kita melihat di kitab Wahyu gambarannya adalah Tuhan sebagai mempelai pria, kita gerejanya sebagai mempelai wanita, saudara. Contoh, saudara, Roma 6 ayat 4-5, Paulus katakan apa? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sama seperti Kristus dibangkitkan, kita pun mengalami hal yang sama. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, saudara. Apa maksudnya? Karena Kristus mati untuk dosa, kita pun mati terhadap dosa, saudara. Ya. Ketika Kristus meraih kemenangannya lewat kematiannya, kuasa maut dikalahkan, saudara, maka kita disebut orang-orang yang lebih dari pemenang, saudara. Jadi konsep lebih dari pemenang itu bukan hutang kita tiba-tiba lunas, karena kita lebih dari pemenang. Bukan itu, saudara. Ya. Tapi ini bicara tentang kemenangan Kristus di atas kayu salib yang Dia berikan kepada kita karena kita bersatu dengan Tuhan di dalam iman, saudara. Ya. Makanya baptisan itu bicara tentang kematian atas dosa dan kita akan mengalami kebangkitan yang sama. Jadi baptisan itu bukan sekedar sakramen biasa, oh ya udah karena saya mau menikah saya dibaptis. Bukan, saudara. Tapi itu ada maksudnya, ini adalah tanda kamu gak boleh balik lagi ke kehidupan yang lama. Bersama dengan ini kamu mati bersama-sama dengan Kristus diselemin, itu tandanya mati atas dosa. Kemudian kamu mengalami kebangkitan yang sama. Mulai sekarang hidup kita
adalah hidup yang baru di dalam Tuhan. Ya, itu arti dari baptisan, saudara. Makanya Alkitab katakan kita nanti akan mengalami kebangkitan yang sama seperti Kristus. Itu hanya ada di dalam Kristus, saudara. Makanya ini penting. Kemudian frasa di dalam Kristus itu tidak hanya bicara tentang siapa kita di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Hal ini bukan hanya bicara tentang siapa kita, saudara. Tapi di dalam Kristus itu juga berbicara tentang di mana kita berada. Siapa kita di dalam Kristus? Ya, kita ciptaan baru. Di mana kita? Kita berada di dalam Kristus. Nah, perhatikan ini penting, saudara. Kesadaran akan tempat di mana kita berada itu akan mempengaruhi tindakan dan perbuatan kita. Kesadaran akan tempat di mana kita berada akan mempengaruhi tindakan dan perbuatan kita. Contoh, saudara, misal di rumah kita sendiri, saudara ya, kita nonton TV biasanya tuh sambil angkat kaki santai gitu, saudara ya. Tapi apakah saudara berani melakukannya ketika di rumah saudara? Saya yakin enggak, saudara. Kenapa? Karena kita sadar ini bukan rumah saya sedang berada di tempat yang lain. Ya, contoh lain lagi. Kenapa ada banyak orang Kristen enggak berani ngomong kasar di dalam gereja, saudara? Enggak berani meso-meso di dalam gereja itu enggak berani. Kenapa, saudara? Karena dia sadar dia sedang berada di dalam rumah Tuhan, saudara. Padahal harusnya di mana aja, saudara, sebenarnya ya. Tapi waktu di dalam gereja tiba-tiba dia berubah sikapnya. Karena dia sadar dia sedang berada di rumah Tuhan. Nah, kenapa ada begitu banyak orang Kristen tapi kelakuannya tidak seperti Kristus? Karena dia lupa bahwa dia sekarang itu ada di dalam Kristus, saudara. Ya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang berada di dalam Kristus. Ketika kita berada di dalam Kristus, maka konsekuensi dari keberadaan kita adalah kita menjadi ciptaan yang baru. Semuanya serba baru, saudara. Makanya di ayat 17, Rasul Paulus katakan apa? Jadi siapa ada di dalam Kristus? Ini bicara tentang tempat juga, saudara. Dia adalah ciptaan yang baru, saudara. Ya, jadi di dalam iman, melalui iman, kita ini sekarang, saudara, ditempatkan di dalam Kristus. Saya yakin di sini semuanya sudah beriman Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, amin. Dia mati bagi dosa-dosa kita, bangkit di hari yang ketiga. Saya yakin kita semua benar-benar Kristen yang sejati, saudara. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah sadarilah, saudara, sekarang kita ini adalah ciptaan yang baru. Hiduplah seturut dengan identitas kita, saudara, sebagai ciptaan yang baru. Lewat perkataan kita, tindakan kita, pemikiran kita. Ada amin, saudara? Ya. Nah, apa itu ciptaan yang baru? Saya kutip dari buku yang saya baca, saudara, Paulus dan Pemikiran Utama Teologinya yang ditulis oleh Herman Ridderbos. Dia bilang begini, saudara. Hidup baru, perhatikan ini penting, adalah suatu transformasi, tahu artinya, saudara ya. Transformasi itu perubahan. Hidup baru adalah suatu transformasi radikal. Radikal itu maksudnya total, benar-benar berubah, saudara. Hidup baru adalah satu transformasi radikal di mana kita meninggalkan situasi kematian dan perbudakan dan masuk ke dalam situasi kehidupan dan kemerdekaan. Itu artinya menjadi ciptaan baru, saudara. Kita yang dulunya menyukai dosa, ketika kita tinggal di dalam Kristus, tiba-tiba sekarang kita mendapat jamahan Roh Kudus. Kok tiba-tiba saya jadi nggak suka sama dosa? Ya. Ada transformasi radikal dalam hati kita. Dan kita meninggalkan satu posisi dari kematian, sekarang berjalan kepada kehidupan. Dari perbudakan atas dosa, sekarang kita berjalan dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Itu namanya ciptaan baru, saudara. Ya. Dan di ayat 15 dan 16 yang tadi kita baca, saudara, kita melihat apa ciri dari ciptaan yang baru. Bagaimana saya tahu kalau saya ini adalah sekarang ciptaan yang baru? Bagaimana saya bisa tahu bahwa sekarang, posisi sekarang ini, saudara, saya ini sedang berada di dalam Kristus, saudara. Kalau tadi saudara perhatikan atau saudara bisa lihat lagi ayatnya, ayat 15 sampai 16,
2 Korintus 5 ayat 15 sampai 16. Ciri dari ciptaan baru adalah, nah ini. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia. Dari sini kita bisa melihat apa ciri dari ciptaan baru, saudara. Apa ciri-cirinya bahwa kita ini sekarang adalah manusia rohani. Ciri-cirinya adalah sekarang, saudara, kita ini hidup bagi Tuhan. Dan sekarang, saudara, kita ini sementara hidupnya dipimpin oleh Roh. Ada amin, saudara? Itu ciri dari ciptaan yang baru. Jadi kita bisa tahu, saudara, saya ini sekarang sedang berada di dalam Tuhan atau enggak ya? Karena orang yang ada di dalam Tuhan pasti hidupnya dipersembahkan, didedikasikan hanya untuk Tuhan. Orang yang berada di dalam Kristus dengan kerendahan hati, dia mau dipimpin oleh Roh, saudara. Itu ciri-cirinya, saudara. Apa artinya hidup bagi Tuhan, saudara? Hidup bagi Tuhan adalah segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan dan hanya bagi Tuhan, saudara. Itu artinya hidup bagi Tuhan. Ciptaan baru, dia berhenti hidup bagi dirinya sendiri, saudara. Sekarang saya mau hidup bagi Tuhan. Dulu kita kerja keras, saya kerja keras. Tapi kita kerja keras untuk diri kita sendiri. Karena saya nggak mau diremehin. Karena saya capek diremehkan banyak orang. Saya mau buktikan sama mereka. Kita kerja keras. Tapi ciptaan baru di dalam Kristus. Sekarang saya kerja keras. Karena rasa syukur saya. Karena Tuhan sudah mati bagi saya. Sekarang saya mau hidup bagi Dia. Apapun yang saya kerjakan sekarang, saya mau melakukannya karena Tuhan. Amin, saudara. Saya mau kerja keras, paling excellent di kantor saya. Karena siapa tahu dengan keekselenan saya, orang lain bisa melihat kehidupan saya dan Tuhan dimuliakan. Itu bedanya ciptaan baru. Sama-sama kerja kerasnya, saudara. Yang membedakan adalah motivasi hatinya. Itu hidup bagi Tuhan. Orang ini pinter ngatur duit, saudara. Tapi dulu manusia lamanya dia pinter ngatur duit supaya apa? Ya supaya untuk saya sendiri, supaya saya tidak susah, untuk kesenangan saya sendiri. Tapi setelah dia menjadi ciptaan baru, dia sadar apa yang dia punya itu adalah titipan Tuhan. Dan harus saya kelola dengan baik. Perhatikan, saudara, motivasinya berubah. Jadi semua aspek kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita itu punya motivasi, saya mau mempersembahkannya untuk Tuhan. Itu ciptaan yang baru. Itu artinya hidup bagi Tuhan, saudara. Jadi ciptaan yang baru di dalam Kristus itu tidak hanya bicara tentang perubahan moralitas. Tidak hanya bicara tentang perubahan perilaku, saudara. Tapi juga perubahan motivasi hati. Ciptaan baru tidak hanya bicara tentang, oh dia malas sekarang jadi rajin, dia dulunya ngomong kasar sekarang gak ngomong kasar. Bukan, saudara. Tapi motivasinya adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan. Mereka yang tadinya hidup hanya untuk bagi dirinya sendiri, saudara, sekarang dia mau hidup bagi Tuhan. Orang yang tadinya hidup, dia kerja keras, dia memberikan semuanya karena ada satu dendam yang ingin dia balaskan, saudara. Dia excellent dalam segala hal, tapi ternyata karena dia ingin membuktikan dirinya. Itu namanya hidup bagi diri sendiri, saudara. Sekarang berubah hidupnya. Saya mau menyenangkan Tuhan lewat apapun yang saya lakukan. Ketika dia jadi ibu rumah tangga, dia jadi ibu rumah tangga yang terbaik, saudara. Untuk Tuhan, saudara. Itu namanya ciptaan yang baru. Problem di zaman sekarang, masalah di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang Kristen menginginkan berkat Tuhan. Tapi mereka tidak mau hidup bagi Tuhan, saudara. Mereka puasa, mereka doa sampai jungkir balik, saudara. Mereka gak pernah terlambat, persembahan perpuluhan itu gak pernah terlambat, saudara. Tapi setelah dicek motivasi hatinya, dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Saya ngelakuin ini karena saya takut nanti gak diberkati Tuhan.
Saya ngelakuin ini karena saya takut tidak disertai Tuhan. Ya. Makanya saya berani katakan saudara, orang Kristen yang hanya hidup bagi dirinya sendiri, sebenarnya mereka belum benar-benar menjadi ciptaan yang baru saudara. Karena ciptaan baru, ya, semuanya, segala aspek kehidupannya saudara, termasuk keinginannya, kerinduannya, motivasinya, kita semuanya lakukan untuk Tuhan saudara. Ya, jadi hidup untuk Tuhan itu perubahan motivasi juga. Bukan hanya perilaku aja yang berubah saudara. Tapi motivasi hatinya pun berubah saudara. Kemudian ciptaan baru itu cirinya adalah hidupnya dipimpin oleh roh saudara. Bukan daging. Ya. Itu ciptaan baru. Dipimpin oleh roh itu bicara tentang ketaatan dan penyangkalan diri saudara. Selalu seperti itu. Berilah dirimu dipimpin oleh roh. Itu selalu bicara tentang ketaatan akan firman dan penyangkalan diri. Orang yang dipimpin oleh roh, perhatikan saudara, selalu memiliki hasrat untuk mentaati firman Tuhan saudara. Itu ciri-cirinya. Gimana Pak saya tahu saya ini sedang dipimpin oleh roh? Berhasrat gak kita untuk melakukan firman Tuhan? Gak usah melakukan firman Tuhan dulu saudara. Berhasrat gak kita baca firman Tuhan saudara? Itu dulu. Orang yang dipimpin oleh roh, mereka berhasrat untuk membaca firman Tuhan, menyelidikinya, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Dan ini penting saudara. Hidup dipimpin oleh roh ini bukan sesuatu yang remeh, ini penting. Kenapa saudara? Karena kehidupan yang dipimpin oleh roh adalah tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Allah dan milik Kristus. Saudara. Hidup yang dipimpin oleh roh adalah tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Tanda bahwa kita adalah anak Allah saudara. Roma 8 ayat 9 katakan apa? Tapi kamu hidup, tetapi kamu tidak hidup dalam daging sekarang saudara. Melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi orang yang di dalamnya ada roh Allah saudara, itu tidak hidup dalam kedagingan. Dia tidak dipimpin oleh kedagingannya saudara. Perhatikan yang saya warnain saudara. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ini mengerikan sekali saudara. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Orang yang kehidupannya selalu dipimpin menuruti kedagingan saudara, artinya tidak ada roh Kristus di dalamnya, jelas sekali. Dan karena tidak ada roh Kristus di dalamnya, kita bukanlah milik Kristus. Karena apa? Roma 8 ayat 14 katakan semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Artinya sebaliknya semua orang yang dipimpin oleh hawa nafsu dan kedagingannya bukan anak Allah saudara. Itu jelas sekali. Bagaimana caranya sekarang kita tahu bahwa hidup kita sedang dipimpin oleh roh saudara? Jawabannya mudah sekali. Karena kehidupan yang dipimpin oleh roh itu kan konsepnya kayak abstrak begitu saudara ya. Tapi hasilnya kelihatan. Orang yang dipimpin oleh roh pasti akan menghasilkan buah roh saudara. Pasti, tidak mungkin tidak. Ketika satu benih ditanam saudara ya. Dan menghasilkan durian berarti dia adalah pohon durian. Gak mungkin kita nanam pohon anggur keluarnya apel, gak mungkin saudara. Kalau kehidupan kita dipimpin oleh roh, pasti kita menghasilkan buah roh. Pasti saudara, tidak mungkin tidak. Jadi bagaimana caranya kita tahu apakah kita sedang dipimpin oleh roh atau tidak? Jawabannya adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak terbantahkan saudara. Kita bisa aja ngaku kita ini anak Tuhan, kita bisa saja ngaku kita ini adalah pelayan Tuhan. Tapi ketika dalam kehidupan kita tidak menghasilkan buah roh, artinya kita sedang tidak tertanam di dalam Kristus. Jelas sekali saudara. Jadi kalau kita mau tahu apa saya ini sedang tinggal di dalam Tuhan atau enggak ya. Lihat saja buah yang kita hasilkan belakangan ini saudara. Inikah yang kita hasilkan? Ya. Atau kita menghasilkan buah yang lain saudara. Tadi saya katakan orang yang hidup dipimpin oleh roh pasti menghasilkan buah roh. Ciri dari ciptaan baru adalah hidup bagi Tuhan dan dipimpin oleh roh. Berarti kebalikannya.
Ciri dari manusia lama adalah hidup bagi diri sendiri dan dipimpin oleh kedagingan. Semuanya serba kepentingannya sendiri. Pelayanan pun untuk kepentingannya sendiri, saudara. Semuanya tentang ambisi saya, semuanya tentang hawa nafsu saya, semuanya tentang dendam saya yang perlu saya puaskan. Itu artinya kita sedang tinggal di dalam manusia lama kita, saudara. Kita bukan anak Allah namanya. Apa ciri dari kehidupan yang dipimpin oleh daging, saudara? Tadi orang yang dipimpin oleh roh menghasilkan buah roh. Orang yang dipimpin daging akan menghasilkan buah kedagingan. Pasalnya sama, saudara. 1, 2, 3 kita baca ya. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sama-sama dengan suara yang keras. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada amin, saudara? Saya sengaja berhenti agak lama supaya kita baca ayat ini baik-baik, saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Semuanya ini saudara baca. Orang yang tinggal di dalam kemanusiaan lamanya ini, manusia dagingnya ini, dan tidak pernah bertobat sampai akhir hidupnya, saudara. Tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak mungkin, saudara. Itu kata Paulus, bukan kata saya, saudara. Orang yang suka selingkuh dan tidak mau bertobat, gak akan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Gak akan, betul. Karena di sini arti kata percabulan ada porneia. Orang yang terikat dengan pornografi itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak bertobat, saudara. Jelas sekali, karena itu adalah tanda bahwa kita bukan anak-anak Allah, saudara. Yang suka berzina, yang sudah punya pasangan tapi suka berzina, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, tidak akan, saudara. Silakan saudara, kita mau pelayanan seperti apapun, saudara, selama buah yang kita hasilkan adalah ini, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan, saudara. Jelas sekali. Karena buah ini sangat bertentangan dengan kehidupan yang dipimpin oleh roh. Orang yang melakukan hal ini, hidup di dalam hal ini, itu bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Dia bertentangan dengan identitasnya sebagai orang Kristen. Jadi tidak mungkin, saudara. Ya. Dan yang kayak gini banyak, saudara. Bukan hanya di luar Kristen, di dalam Kristen banyak sekali. Pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan banyak, saudara. Banyak. Banyak sekali. Tapi hendaknya kita baca yang terakhir. Barang siapa melakukan hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya mengatakan hal ini dengan dari dalam hati saya yang paling dalam, dengan penuh kasih, saudara. Kita harus bertobat, ini serius, saudara. Ini menyangkut kekekalan kita. Kita mungkin melayani, saudara. Wah, apa kelihatan rohani. Tapi ketika di dalam kesendirian, ketika orang lain tidak melihat, kita melakukan ini semua, kita bukan anak Tuhan, saudara. Kita harus bertobat, saudara. Dan hari ini, sore hari ini, kalau firman Tuhan datang kepada kita semua, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Amin, saudara. Kita nggak tahu 2 tahun lagi, 10 menit lagi kita mati kapan, saudara. Jangan sampai, saudara, Tuhan panggil kita. Kita sedang berada di luar Kristus karena hidup di dalam kedagingan ini, saudara. Ya. Jadi tidak mungkin orang-orang yang hidup di dalam dosa-dosa seperti ini masuk ke dalam kerajaan surga, nggak mungkin, saudara. Karena kehidupan di dalam daging dan hawa nafsu adalah tanda paling nyata bahwa tidak ada roh Kristus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Makanya, saudara, hidup di dalam hidup yang dipimpin oleh roh itu adalah sesuatu yang harus kita latih setiap hari. Amin, saudara.
Setiap hari kita bertarung dengan kedagingan, saudara. Roma 13 ayat 14 katakan apa? Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan kedagingannya, keinginannya. Artinya setiap hari kita bertarung, saudara. Dan Paulus katakan kenakanlah, itu seperti jubah yang dipakai. Nah pertanyaannya, jubah apa yang kita pakai setiap harinya, saudara? Sudahkah kita mengenakan Kristus setiap hari? Jadi biarlah ini yang menjadi refleksi kita bersama. Sudahkah kita menyadari identitas kita yang baru di dalam Kristus? Atau kita masih menikmati pakaian lama kita, saudara? Ya, mari kita cek kehidupan kita. Buah apa yang kita hasilkan? Karena buah menunjukkan di mana kita berakar, saudara. Ketika yang kita hasilkan buah ini, berarti kita sedang berakar di dalam kegelapan, saudara. Ya, tapi kalau buahnya ini, ya kita sedang tertanam di dalam Kristus. Kemudian bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru? 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19, saudara. Semuanya ini adalah dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi ternyata saudara, menjadi ciptaan yang baru itu adalah anugerah. Ada amin saudara? Itu anugerah, itu gift, itu kasih karunia dari Tuhan. Kata semuanya ini dari Allah itu menunjukkan bukti bahwa pertobatan kita, hasrat kita untuk hidup benar itu karena anugerah Allah. Amin saudara. Tapi di saat yang sama itu pun adalah tanggung jawab kita. Ya. Jadi kalau kita bertobat saudara, kita punya hasrat untuk hidup benar, kita gak boleh sombong. Kenapa saudara? Karena itu pun dari Allah saudara. Amin saudara. Itu karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan harga yang harus Allah bayar untuk membuat kita menjadi ciptaan baru itu sangat mahal, saudara. Di situ dikatakan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kenapa kita harus didamaikan dengan Allah? Paulus mengatakan pendamaian, didamaikan itu berkali-kali di perjanjian baru, saudara. Kenapa didamaikan? Kenapa pakai kata pendamaian, saudara? Kalau ada pihak yang harus didamaikan, berarti ada pihak yang sedang berkonflik, saudara. Siapa yang sedang berkonflik? Kita dengan Allah. Makanya kita perlu didamaikan karena di dalam dosa, kita semua adalah musuh Allah, saudara. Tanpa pertobatan dan iman, jangan bilang kita adalah sahabat-sahabat Allah. Karena yang dikatakan anak-anak Allah adalah mereka yang tinggal di dalam Kristus. Kita sudah benar-benar bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat. Kita hidup untuk Tuhan, saudara. Memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Ya. Kita pada dasarnya adalah musuh Allah. Roma 5 ayat 12 pun mengkonfirmasi hal ini, saudara. Karena satu orang ya, karena ketidaktaatan satu orang dosa masuk dan oleh karena itu maut masuk. Artinya sejak dari kandungan kita sudah membawa natur dosa, saudara. Perhatikan aja anak-anak kita, apakah mereka perlu diajarin untuk melanggar, saudara? Enggak, saudara. Itu adalah bukti bahwa kita semuanya terlahir dengan natur dosa. Makanya kita harus dilahir barukan, saudara. Tapi kabar baik ya sore hari ini, kegagalan Adam di Taman Eden dibayar lunas oleh Kristus di Taman Getsemani ketika dia berkata apa? Biarlah kehendakmu yang jadi. Dibayar lunas oleh Kristus ketika dia naik ke atas kayu salib. Dan dia berkata apa? Sudah selesai, saudara. Makanya Paulus bisa katakan, kita yang dulu hidup jauh dari Allah menjadi musuhnya, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Penebusan di dalam Kristus bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa. Itu keliru, saudara. Tapi supaya kita dikuduskan, supaya kita dimurnikan. Ada amin, saudara? Roma 5 ayat 10 katakan apa? Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikannya pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini kabar baik bagi kita, saudara. Kita yang tadinya musuh-musuh Allah, karena pengorbanan Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah,
sekarang kita bisa disebut anak-anak Tuhan, saudara. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang benar, saudara, dibuat bersalah, saudara. Dosa ini dikenakan kepada Kristus. Bukan hanya dikenakan, dia menjadi dosa karena kita, saudara. Seringkali keimanan Kristen diolok-olok, saudara. Tuhan kok mati telanjang, malu-maluin dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu kalau Tuhan itu mati buat siapa, saudara. Kenapa dia harus mati dan dikatakan terkutuk? Karena menggantikan tempat kita sebenarnya, saudara. Makanya ada pertukaran di atas kayu salib. Yesus menukarkan kehidupannya yang suci tanpa dosa, saudara. Agar kita yang berdosa dan kotor bisa disucikan. Yesus menukarkan berkat yang seharusnya dia terima karena ketaatannya. Agar kita yang terkutuk karena dosa bisa menerima berkat karena ketaatan Kristus. Luar biasa sekali, saudara. Yesus menukarkan kehidupannya yang benar supaya kita yang bersalah karena dosa bisa dibenarkan di dalam Kristus, saudara. Semuanya ini hanya bisa kita terima ketika kita percaya dan beriman kepada Kristus. Ketika kita beriman dan percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, apa yang terjadi, saudara? Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita. Saudara tahu lagunya Sejauh Timur? Itu kan dari Mazmur, saudara. Dari barat engkau, tiada kau perhitungkan kesalahan, jauh ke dalam tubir laut. Banyak orang bilang begini, saudara. Kenapa Tuhanmu itu gak bisa langsung mengampuni saja? Karena dosa itu harganya mahal, saudara. Karena Tuhan itu adil, harus ada penghukuman atas dosa. Tapi Tuhan kita juga adalah kasih, dia tidak mau kita binasa, saudara. Bagaimana Tuhan menyelesaikan dilema ini? Akhirnya dia mengutus anaknya yang tunggal, mati menggantikan posisi kita, saudara. Sampai sini boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa sekali rancangan keselamatan ini, saudara. Ya, ketika kita paham betapa berdosanya kita, maka berita pendamaian di dalam Kristus adalah kabar terbaik yang bisa kita dengar, saudara. Seringkali kita berpikir, saya akan membayar dosa saya dengan pahala saya. Coba aja hitung berapa pahala kita dibandingkan dosa kita, saudara. Gak akan ada yang bisa, saudara. Gak akan ada yang bisa, saudara. Satu-satunya jalan kita adalah Kristus. Amin, saudara. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Coba saudara lihat sejarah, manusia mana yang pernah mengatakan hal itu? Gak ada. Yesus bisa mengatakan hal itu karena dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, saudara. Jadi jangan malu, saudara, mengakui bahwa Allah saya adalah, Yesus adalah Allah, sepenuhnya manusia. Gak usah malu. Itu karena kasihnya kepada kita. Yang terakhir, saudara, apa tugas kita sebagai ciptaan baru? Sekarang ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, jadi kami ini adalah utusan-utusan, dalam bahasa Inggris ambasador Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Jadi sekarang sebagai ciptaan baru, tugas kita bukan hanya untuk menikmati keselamatan yang sudah kita terima, tapi kita menjadi utusan-utusan atau brand ambasadornya Kristus. Ada amin, saudara? Tahu brand ambasador, saudara? Ya, di gereja kita ada model yang suka jadi brand ambasador. Wah, luar biasa, saudara ya. Tapi saudara, saya mau katakan, saudara pun adalah brand ambasador. Brand ambasadornya kerajaan surga. Amin, saudara. Ya, kita adalah pembawa pesan pendamaian untuk mengatakan kepada sebanyak mungkin orang bahwa kita ini sudah berdosa, kita layak menerima murka. Tapi kabar baiknya, Kristus mati untuk saya dan kita semua, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Paulus katakan, inilah pesannya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apa artinya menjadi ambasador, saudara? Tahu artinya ambasador? Kalau dalam kamus dikatakan begini, seorang diplomat terakreditasi yang dikirim oleh sebuah negara sebagai perwakilan resminya ke negara asing.
Dan tugas seorang ambasador adalah ketika orang lain melihat kelakuan, perkataan, budayanya, orang lain jadi tahu tentang negara yang diwakilinya. Dan tahu saudara, Alkitab mengatakan apa? Kamu semua adalah warga kerajaan surga di dalam Filipi, saudara. Kamu adalah perwakilan Allah di dunia, maka tugas kita adalah memperkenalkan dan memperlihatkan Allah lewat kehidupan kita. Ada amin, saudara. Lewat tutur kata kita, pikiran, perilaku, karakter kita, tugas kita adalah merefleksikan kerajaan surga. Sehingga ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka melihat Allah dalam kehidupan kita, saudara. Perbuatan dan karakter kita mencerminkan surga. Cara kita memperlakukan orang lain mencerminkan surga. Cara kita bekerja dan berbisnis mencerminkan surga. Cara kita memperlakukan tetangga, tukang sayur depan rumah mencerminkan surga, saudara. Dan kita melakukan ini kapanpun, dimanapun. Tidak ada hari libur bagi seorang brand ambasador surga. Ada amin, saudara? Saya mau capek dulu hidup kudus dan suci, saya mau berbuat dosa dulu, saya mau libur dulu hari ini. Gak ada, saudara. Ya, inilah panggilan tertinggi sebagai seorang ciptaan baru di dalam Kristus. Paulus pernah mengatakan begini, saudara. Ini pun menjadi tantangan bagi saya pribadi. Dan kiranya ini menjadi tantangan bagi kita semua, saudara, sebagai orang Kristen. Paulus katakan, ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Beranikah kita mengatakan hal ini kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, teman-teman kita? Di sini Paulus ingin mengatakan apa, saudara? Kalau kamu ingin melihat Kristus, lihatlah bagaimana caraku hidup. Itu artinya, saudara. Ini tidak mudah tentunya, tapi ini panggilan kita, saudara. Jadi sore hari ini, marilah kita menjadi brand ambasador yang setia. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara.